Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksi Berlianti Lameo dengan NIM 33362300040. Di sini untuk mempresentasikan 6 review materi pemindahan tanah alat berat. Materi bab yang pertama yaitu pengenalan alat berat. Apa sih pengenalan alat berat itu? Definisi pemindahan mekanis alat berat. Pemindahan tanah mekanis adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, dan pemadatan tanah atau bebatuan dengan menggunakan alat-alat mekanis atau alat-alat berat. Adapun klasifikasi tanah, yang pertama ada tanah keras, cadas, lapisan bebatuan. Yang kedua ada tanah mudah yang dikerjakan. Apa sih tanah mudah dikerjakan itu? Contohnya ada pasir dan tanah berpasir. Tanah berat ada tanah liat, lumpur, tanah dengan kadar air yang berlebihan, tanah permukaan atau topsoil, lapisan teratas dari bumi. Faktor-faktor yang menentukan dalam penggunaan alat berat yaitu tenaga yang dibutuhkan atau power required. Yang kedua ada tenaga yang tersedia yaitu power available. Yang ketiga tenaga yang dapat dimanfaatkan atau power usable. Adapun klasifikasi fungsional alat berat. Yang pertama ada alat pengolah lahan, ada dozer, scraper, dan motor grader. Ada juga alat penggali yaitu ada shovel, backhoe, dragline, dan clamshell. Ada juga alat pengangkut material, contohnya dump truck dan crane. Ada juga alat pemindah material, yaitu loader dan dozen. Ada pula alat pemadatan, ada tamping roller, pneumatic tire roller, dan kompaktor. Ada juga alat pemproses material, yaitu concrete batch plant, aspal mixing plant. Ada juga alat penempatan akhir material yaitu concrete spreader, aspal paper, motor grader, dan alat pemadat lainnya. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan alat berat, yang pertama fungsi yang harus dilaksanakan, yang kedua kapasitas peralatan, yang ketiga cara operasi, yang keempat pembatasan metode, ekonomi, jenis proyek, lokasi proyek, jenis dan daya dukung tanah, dan kondisi lapangan. Klasifikasi operasional alat berat itu ada dua. Yang pertama alat berat dengan penggerak, yang kedua alat berat statis. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi alat berat. Yang pertama pengaruh ketinggian. Apa sih pengaruh ketinggian ini? Yang dimaksud dengan ketinggian di sini adalah lokasi atau tempat bekerjanya alat terhadap permukaan air laut. Yang kedua temperatur. Apabila suhu udara naik, udara mengembang. Hal ini akan mengurangi kandungan oksigen persatuan volume udara sehingga akan mengurangi tenaga mesin. Yang ketiga, koefisien traksi. Koefisien traksi itu adalah besarnya tenaga tarik yang menyebabkan selip di bagian dengan berat kendaraan keseluruhan. Yang keempat, ada tahanan gelinding atau rolling resistance, yaitu tahanan pada gerakan roda kendaraan di atas permukaan tanah. Yang kelima ada pengaruh landai permukaan. Landai permukaan jalan dinyatakan dalam persen, yaitu perbandingan antara perubahan ketinggian persatuan panjang jalan. Yang keenam tenaga roda atau rimpul, yaitu tenaga gerak yang dapat disediakan mesin kepada roda-roda gerak suatu kendaraan yang dinyatakan dalam kilogram atau lbs. Yang ketujuh tenaga tarik atau drawbar pull, yaitu tenaga tersedia pada traktor atau kendaraan yang dapat dihitung untuk menarik muatan. Selanjutnya di bab kedua yaitu ada fungsi dan produktivitas alat gusur. Yang pertama ada traktor. Traktor itu adalah alat yang mengubah tenaga mesin menjadi tenaga gerak atau mekanik. Penggunaan traktor yaitu sebagai alat penggerak atau prime mover bagi alat berat, misalnya untuk menarik, mendorong, serta sebagai tempat dudukan alat lain atau sebagainya. Namun dapat juga digunakan untuk keperluan yang lain. Berikutnya ada jenis traktor. Apa itu? Jenis traktor itu ada dua, ada wheel traktor dan crawler traktor. Wheel traktor itu tenaga tariknya kecil, kecepatannya besar, ground contact kecil, kondisi medan harus baik, mudah selip, beban roda terpusat, mobilitas tinggi, jarak angkutnya jauh. Kalau crawler traktor itu adalah tenaga tariknya lebih besar, kecepatannya relatif kecil, ground contact-nya besar,
dapat bekerja pada kondisi medan yang buruk, kemungkinan selipnya kecil, floating lebih kecil, mobilitasnya rendah, jarak angkutnya dekat. Yang ketiga ada bulldozer. Bulldozer itu alat yang menggunakan traktor sebagai tempat dudukan dan penggerak utamanya, jadi berupa attachment. Jenis bulldozer berdasarkan alat geraknya ada dua, ada well mounted dan crawler mounted. Well mounted itu kecepatannya lebih besar, tidak perlu alat angkut ke lokasi pekerjaan, menguntungkan untuk jarak angkut yang jauh, kelelahan operator kecil, tidak dapat bekerja pada medan yang jelek, lembek, dan becek. Jalan angkut perlu pemeliharaan. Sedangkan yang crawler mounted itu daya dorongnya besar, terutama pada tanah yang lunak. Yang kedua, dapat bekerja pada tanah berlumpur, dapat bekerja pada tanah berbatu yang tajam namun ban karet yang akan cepat rusak. Yang selanjutnya, kecepatan rendah, jarak angkutnya pendek, daya apungnya besar, perlu alat pengangkut ke lokasi karena dapat merusak jalan yang dilalui. Penggunaan bulldozer itu ada dua, yaitu meratakan timbunan tanah dan menggali tanah keras. Cara kerja bulldozer bagaimana? Ada slot dozing, yaitu melakukan beberapa lintasan dan membiarkan tanah yang berceceran di kiri kanan dozer. Hal ini merupakan penghalang terhadap tercecernya tanah pada lintasan-lintasan berikutnya. Cara ini akan menambah produksi 20%. Yang kedua ada side by side dozing atau blade to blade dozing, yaitu cara bekerja dengan dua dozer berdampingan sehingga ujung blade dozer itu yang satu dengan ujung blade dozer yang lain hampir bersentuhan dan berjalan pada area yang sama. Cara ini menaikkan produksi antara 15% sampai 25%. Selanjutnya ada alat ripper, yaitu attachment juga yang dipasang pada traktor sebagai tenaga penggeraknya. Jenis ripper ada dengan cable control, yaitu kendali kabel, atau dengan hydraulic control atau kendali hidrolis. Jenis ripper yang pertama yaitu ada adjustable parallelogram, giginya sejajar dan dapat diatur atau dilepas. Macamnya yaitu ada single shank yang gigi tunggal, ada yang multi shank atau giginya banyak. Yang ketiga parallelogram, gigi sejajar dan kaku. Ada single shank juga dan multi shank. Yang ketiga ada hinge berbentuk piringan dengan ukuran tertentu. Gigi-gigi ripper ini jika aus dapat diganti. Hanya harus dijaga agar keausannya jangan sampai pada inti giginya karena penggantiannya akan lebih mahal. Selanjutnya ada scraper. Scraper itu adalah mesin penggerak bermesin tunggal yang power unitnya terletak di bagian depan, berfungsi sebagai penarik bowel dari scraper. Kemudian ada yang bermesin ganda yang power unit keduanya ditempatkan pada bagian belakang bowel scraper, berfungsi untuk mendorong seluruh unit scraper. Ada juga power unit yang pertama ada di bagian depan sebagai penarik dan keduanya harus terpadu bekerjanya. Fungsi scraper yang pertama ada stripping topsoil atau pengupasan tanah permukaan yang jelek. Yang kedua meratakan kontur sekeliling bangunan. Ketiga menggali saluran. Yang keempat menggali dan menguruk, yaitu misalnya badan jalan. Yang ketiga ada produktivitas alat gali. Yang pertama ekskavator. Ekskavator ialah salah satu alat berat yang digunakan untuk memindahkan material. Tujuannya untuk membantu pekerjaan yang sulit agar menjadi lebih ringan dan dapat mempercepat waktu pengerjaan. Alat ini bekerja dengan cara berputar pada bagian atasnya, yaitu pada sumbu vertikal di antara sistem roda-rodanya. Sehingga ekskavator yang beroda ban pada kedudukan arah kerja attachment tidak searah dengan sumbu-sumbu memanjang sistem roda-roda. Ekskavator mempunyai bagian-bagian utama antara lain. Yang pertama ada bagian atas yang dapat berputar, revolving unit. Yang kedua bagian bawah untuk berpindah tempat, traveling unit. Dan bagian-bagian tambahan, attachment yang dapat diganti sesuai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Bagian bawah ekskavator ada yang digunakan roda lantai dan ada yang dipasang di atas truk. Mesin penggerak ekskavator. Yang pertama penggerak untuk mengendalikan attachment-nya, misalnya untuk gerakan penggali, mengangkat, dan sebagainya. Yang kedua penggerak untuk memutar revolving unit berikut attachment yang dipasang pada unit tersebut. Yang ketiga penggerak untuk menjalankan ekskavator berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada backhoe. Backhoe sering juga disebut pull shovel, adalah alat dari golongan shovel yang khusus dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah
tempat kedudukan alatnya. Keuntungan backhoe ini jika dibandingkan dragline dan clamshell ialah karena backhoe dapat menggali sambil mengatur dalamnya galian yang lebih baik. Tipe backhoe dibedakan dalam beberapa hal, antara lain dari alat kendali dan undercarriage-nya. Selanjutnya ada power shovel. Power shovel di lapangan digunakan terutama untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Jenis shovel ada dua, shovel dengan kendali kabel dan shovel dengan kendali hidrolis. Fungsi shovel apa? Menggali lereng, menggali secara mendatar untuk meratakan, memuat atau loading ke alat angkut, dan membuang tanah ke bagian belakang. Selanjutnya ada dragline. Dragline adalah alat untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-alat angkut, misalnya truk, traktor penarik gerobak, atau ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Pada umumnya, power shovel sampai dengan kapasitas 2,5 CUYD dapat diubah menjadi dragline dengan melepas boom dan shovel diganti boom dan bucket dragline. Fungsi dragline yaitu menggali lapisan tanah penutup yang lunak, memuat material ke alat angkut, membuat dam kecil dengan menggali tanah, membuat terusan selokan atau parit, dan menggali material di bawah permukaan air. Selanjutnya ada clamshell. Clamshell adalah alat gali yang mirip dengan dragline yang hanya tinggal menggali buketnya saja. Clamshell terutama digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lain-lainnya. Batu pecah dan batu bara dapat juga diangkut. Selanjutnya ada kabel excavator, yaitu alat gali dengan lintasan kerja dengan buket di antara kepala tower menara dan angkur yang letaknya di seberang tempat yang digali. Sebagai tower, kita dapat menggunakan rangka baja atau juga digunakan crawler crane. Sedangkan angkur pada tempat yang di seberang posisinya dapat digeser-geser tergantung frekuensi penggalian. Yang terakhir ada loader, yaitu alat pemuat material hasil gusuran alat lain yang tidak dapat langsung dimuatkan ke alat angkut, misalnya bulldozer, grader, dan lain-lainnya. Pada prinsipnya, loader adalah alat pembantu untuk memuatkan dari stok pil ke kendaraan angkut atas alat-alat lain. Di samping dapat juga berfungsi untuk pekerjaan awal yang umum, misalnya clearing ringan, menggusur bongkaran, menggusur tongkat kayu kecil, menggali pondasi basement, dan lain-lainnya. Bab selanjutnya yaitu produktivitas grader dan loader. Grader, motor grader merupakan salah satu alat berat yang sangat penting untuk konstruksi jalan. Grader juga dapat digunakan untuk pengupasan lapisan atas yang hendak dibuang atau dikurangi, mencampur material dan meratakan atau menyebarkannya lagi. Meratakan area dengan grader sangat diperlukan untuk pemadatan yang sempurna oleh kompaktor. Fungsi grader yaitu yang pertama grading atau perataan permukaan tanah, yang kedua shaping, pemotongan untuk mendapatkan bentuk profil tanah, yang ketiga bank shaping, pemotongan untuk mendapatkan bentuk atau profil tanah, ada scraping, pengerukan untuk pembuatan saluran, ada ditting, pemotongan untuk pembuatan saluran, ada mixing dan spreading, mencampur dan menghampar material di lapangan. Produksi motor grader. Motor grader digunakan untuk membentuk permukaan tanah sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sesuai dengan fungsinya sebagai pembentuk permukaan tanah, maka produksi kerja motor grader dihitung berdasarkan besar luas permukaan tanah yang dapat dibentuk atau dibersihkan dalam setiap jam. Langkah menghitung produksi motor grader yang pertama menghitung luas lintasan kerja, menghitung waktu siklus, menghitung produksi kasar, lalu menghitung produksi kerja aktual. Selanjutnya ada loader. Loader adalah alat pemuat hasil galian atau gusuran dari alat berat lainnya seperti bulldozer, grader, dan sejenisnya. Loader merupakan alat pengangkut material dalam jarak pendek. Apabila digunakan sebagai alat pengangkut, maka loader dapat bekerja lebih baik dari bulldozer. Sebab dengan menggunakan loader tak ada material yang tercecer. Faktor kapasitas angkatnya juga dipengaruhi. Yang pertama berat mesin, lokasi titik berat alat, panjang radius, dan tenaga alat. Jenis loader ada dua, yaitu yang pertama well loader, umumnya digunakan untuk medan yang permukaannya kokoh, keras, dan bagus karena jenis loader ini memiliki mobilitas yang baik. Well loader juga memiliki artikulasi yang memungkinkan alat ini dapat bergerak secara fleksibel. Selanjutnya ada crawler loader.
yaitu menggabungkan stabilitas traktor dengan kemampuan wheel loader. Mobilitas dari floor loader sangat lambat dan tidak memiliki artikulasi sehingga gerakannya terbatas, tetapi memiliki keunggulan dibandingkan si wheel loader, yaitu dapat bergerak di semua medan, dikarenakan undercarriage-nya dapat digunakan di segala medan mulai dari tanah liat, lumpur, dan permukaan lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh wheel loader. Bab selanjutnya yaitu produktivitas kompaktor. Kompaktor adalah alat pemadat yang digunakan untuk memadatkan tanah yang merupakan upaya untuk mengatur kembali susunan butiran tanah agar menjadi lebih rapat sehingga tanah akan menjadi lebih padat. Jenis kompaktor ada three wheel roller. Three wheel roller yaitu penggilas roda 3 merupakan alat penggilas tertua dan sampai sekarang masih digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan pemampatan. Three wheel roller digunakan untuk usaha-usaha pemampatan lapisan yang terdiri dari bahan-bahan yang berbutir kasar, misalnya untuk pembuatan jalan macadam, sehingga alat ini sering disebut macam roller. Yang kedua ada tandem roller. Alat ini biasanya digunakan untuk penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal, beton agar diperoleh hasil akhir permukaan yang rata. Jenis tandem roller yaitu yang pertama two axle tandem roller dengan 2 as, yang kedua three axle tandem roller yaitu tandem ini memberikan lintasan yang sama pada masing-masing rodanya dan berat antara 8 sampai 14 ton. Dan bila diinginkan dapat diisi dengan air sehingga akan menambah berat 25 sampai 60%. Selanjutnya ada vibration roller, yaitu alat termasuk tandem roller yang cara penempatannya menggunakan efek getaran dan sangat cocok digunakan pada jenis tanah pasir atau kerikil berpasir. Selanjutnya ada mesh grid roller. Penggilas jenis lain adalah mesh grid roller di mana roda penggilasnya berbentuk anyaman. Penggilas ini memberi efek pemadatan dari bawah yang dikarenakan bentuk roda penggilasnya. Mesh grid roller optimal digunakan untuk menggilas lapisan tanah yang berbutir kasar. Selanjutnya ada six foot roller. Prinsipnya yaitu sebuah silinder yang di bagian luarnya dipasang kaki-kaki. Pada kaki-kaki ini terjadi tekanan yang tinggi sehingga kaki-kaki ini masuk ke dalam tanah dan memberikan efek pemadatan dari bawah. Alat ini baik digunakan untuk tanah berpasir dengan sedikit mengandung lempung, juga untuk tanah yang plastis dan kohesif. Sangat efektif digunakan untuk memadatkan material lepas dengan tebal lapisan antara 15 sampai 25 cm. Selain itu, foot roller dengan tarikan juga terdapat foot roller yang bermesin yang dapat bergerak sendiri dengan kecepatan mencapai sekitar 32 km per jam. Ada pula segmen roller yang pertama. Penggilas ini disebut segmen roller sebab roda-rodanya tersusun dari lempengan-lempengan. Seperti halnya dengan mesh grid roller, segmen roller pun memberikan efek pemadatan dari bawah, walaupun masuknya roda ke dalam tanah tidak begitu dalam. Keuntungan lainnya yaitu kelebihan air yang terdapat pada lapisan tanah dapat ditekan keluar, sehingga yang tertinggal hanya cukup untuk memberikan kepadatan maksimal. Yang terakhir ada pneumatic tire roller, yaitu mempunyai roda-roda dari ban karet dengan permukaan yang dibuat rata. Susunan rodanya dibuat sedemikian rupa sehingga jalur yang dilewati roda depan jatuh di antara jalur-jalur roda belakang. Dengan demikian gilasan dapat merata pada satu lintasan roller. Jumlah roda-roda gilas selalu ganjil, misalnya 9, 4 roda depan, 5 roda belakang, 11, dan lainnya. Berat roller jenis ini juga dapat ditambah dengan mengisi air atau pasir dalam bak-bak yang disediakan dalam dinding mesin, sehingga berat satu roller dinyatakan dalam 2 angka, misalnya antara 9 sampai 16 ton. Bab selanjutnya yang terakhir ada produktivitas dump truck. Apa itu dump truck? Truk adalah alat yang khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya. Misalnya dapat bergerak cepat, kapasitasnya besar, dan biaya operasinya relatif murah. Syarat penggunaan truk yang harus dipenuhi agar truk dapat digunakan dengan baik dan efektif yaitu adanya jalan angkut yang rata dan cukup kuat atau keras. Hal yang membedakan truk yang pertama ukuran dan bahan bakar yang digunakan. Yang kedua banyaknya gigi persneling atau gear.
Banyaknya roda gerak, misalnya 2, 3, 4, dan 6. Susunan roda-roda dan banyaknya 4 sumbu. Kemampuan angkut dalam ton meter kubik. Cara membuang muatan, dumping, misalnya rear dump, side dump, dan bottom dump. Jenis truk berdasarkan arah tumpahan. Yang pertama ada rear dump truck yang membuang muatan ke belakang. Yang kedua ada side dump truck yang membuang muatannya itu ke samping. Yang ketiga ada bottom dump truck yang membuang muatan itu melalui bawah bak. Besar kecilnya truk yang dipilih diusahakan agar imbang dengan kemampuan atau produksi alat gali atau alat pemuatnya. Truk besar dan truk kecil. Truk besar, kelebihannya jumlah sedikit sehingga biaya investasi dan pemeliharaannya kecil. Yang kedua, pengemudi atau operatornya sedikit. Baik untuk angkut jarak jauh. Bahaya berkumpulnya di truk di satu tempat dapat dihindari. Pemuatan dari alat gali lebih mudah sehingga waktu hilang kecil. Bahan bakar biasanya relatif sedikit, memperkecil frekuensi menunggu pada tempat gali. Kekurangannya biaya angkut besar, waktu muatan besar, khususnya bila alat gali ukurannya kecil. Muatan yang besar akan cepat merusak jalan angkut sehingga pemeliharaan jalan angkut besar. Sulit untuk menentukan keadaan yang imbang antara jumlah truk dengan produksi alat gali. Suku cadang mungkin sulit didapatkan di pasaran. Ukuran yang besar mungkin akan kesulitan untuk melewati jalan umum. Selanjutnya ada truk kecil, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya fleksibel dalam jarak angkut dekat dan mudah mengemudikannya, kecepatannya tinggi. Berkurangnya produksi tidak begitu terasa bila salah satu truk ada yang mogok atau rusak. Mudah menyesuaikan banyaknya truk dengan produksi alat gali atau alat pemuatnya. Kekurangannya alat gali sulit mengisikan muatan. Waktu hilang banyak karena banyaknya truk yang digunakan. Menimbulkan bahaya yang besar bila truk banyak menunggu di tempat gali dan jalan angkut untuk menunggu giliran. Biaya investasi dan pemeliharaannya besar. Cara kerja truk. Cara mengoperasikan truk pada dasarnya sama dengan mengendarai mobil. Perbedaannya, berat truk lebih besar, sukar melihat ke belakang. Untuk pindah gigi perseneling diperlukan keterampilan khusus. Dalam menempuh jalan angkut yang menanjak dan menurun, perlu keterampilan dan kecermatan. Memakir truk perlu keterampilan dan kadang-kadang perlu bantuan orang lain. Pada waktu mengangkut ataupun kosong perlu dihindari terjadinya selip. Selip ialah keadaan gerakan mendatar ke samping dari kendaraan yang tidak dapat dikuasai oleh operator. Selip ini biasa terjadi jika roda berputar lebih cepat daripada yang diperlukan untuk gerakan kendaraan. Misalnya, waktu direm, atau dapat terjadi pada tikungan yang tajam dalam keadaan kecepatan tinggi. Yang terakhir, membuang muatan atau dumping. Operator harus hati-hati dan cermat. Operator harus yakin bahwa roda-roda berada di atas permukaan tanah yang cukup kuat dan keras untuk menghindari supaya ban-ban tidak terperosok ke dalam tanah yang kurang baik, misalnya pada permukaan tanah hasil buangan sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.